Selama puluhan tahun, Jakarta tumbuh dengan logika kendaraan pribadi. Jalan dilebarkan, flyover dibangun, tol diperpanjang, tapi kemacetan tetap datang seperti takdir harian. Orang berangkat pagi dalam gelap, pulang malam dalam lelah. Waktu habis di jalan, energi terkuras di kemacetan. Tugas pemerintah bukan memaksa orang meninggalkan kendaraan pribadi, tugas pemerintah adalah menghadirkan pilihan. Dan semakin banyak pilihan transportasi, semakin sehat sebuah kota. Kita sering berpikir pembangunan besar selalu identik dengan gedung tinggi atau kawasan mewah. Padahal terkadang pembangunan paling penting justru hadir dalam bentuk yang sederhana. Perjalanan warga yang lebih manusiawi. Perjalanan yang tidak melelahkan, perjalanan yang tidak menghabiskan separuh hidup di jalan. Perjalanan yang memberi kembali waktu kepada manusia. Pagi itu, Jakarta belum benar-benar terjaga. Tapi suara mesin bor di bawah tanah sudah bekerja lebih dulu. Debu berterbangan tipis, pekerja dengan helm proyek berjalan cepat di lorong konstruksi yang kelak akan menjadi jalur denyut baru ibu kota. Di tengah suasana itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang meninjau progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A lintas utara selatan. Ia didampingi Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiat. Selama puluhan tahun, Jakarta tumbuh dengan logika kendaraan pribadi. Jalan dilebarkan, flyover dibangun, tol diperpanjang, tapi kemacetan tetap datang seperti takdir harian. Orang berangkat pagi dalam gelap, pulang malam dalam lelah. Waktu habis di jalan, energi terkuras di kemacetan, dan di titik itulah transportasi publik menjadi lebih dari sekedar proyek infrastruktur. Ia berubah menjadi proyek peradaban. Dalam peninjauan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pembangunan transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan terintegrasi menjadi prioritas pemerintah. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya besar. Karena kota modern hari ini tidak lagi diukur dari seberapa banyak mobil yang melintas, melainkan seberapa mudah warganya bergerak tanpa harus memiliki mobil. Ada satu prinsip penting yang sering terlupakan ketika kita berbicara mengenai transportasi. Tugas pemerintah bukan memaksa orang meninggalkan kendaraan pribadi, tugas pemerintah adalah menghadirkan pilihan. Dan semakin banyak pilihan transportasi, semakin sehat sebuah kota. Orang naik kendaraan umum bukan karena dipaksa, tapi karena nyaman, karena cepat, karena aman, karena masuk akal. Itulah mengapa pembangunan MRT menjadi penting. Jalur yang saat ini terus dikebut ditargetkan tersambung hingga Monas dan mulai beroperasi pada akhir 2027. Setelah itu, lintasan akan diperpanjang hingga stasiun kota dan ditargetkan rampung pada akhir 2029. Artinya, wajah mobilitas Jakarta dalam beberapa tahun ke depan akan berubah cukup drastis. Bayangkan, nantinya seorang bisa berangkat dari selatan Jakarta menuju kawasan kota tanpa harus terjebak macet berjam-jam di jalan. Mahasiswa bisa datang kuliah lebih cepat, pegawai bisa punya waktu lebih banyak bersama keluarganya. Lansia bisa bepergian dengan lebih aman, dan wisatawan bisa menikmati Jakarta dengan lebih mudah. Karena kota yang baik bukan kota di mana semua orang naik kendaraan pribadi, tapi kota di mana semua orang bisa mau naik kendaraan umum. Kalimat itu penting, bisa dan mau adalah dua hal berbeda. Banyak kota memiliki transportasi publik, tapi tidak semua berhasil membuat warganya mau. Maka kuncinya bukan hanya membangun rel atau stasiun, tapi juga membangun rasa percaya. Percaya bahwa transportasi publik aman untuk perempuan, aman untuk anak-anak, aman untuk ibu hamil, aman untuk lansia, dan aman untuk penyandang disabilitas. Dan hal itu juga ditekankan oleh Wapres Gibran. Ia mengapresiasi integrasi layanan MRT, LRT, Transjakarta, termasuk kebijakan tarif gratis bagi 15 golongan masyarakat seperti lansia dan kaum difabel.
Sebab transportasi publik sejatinya bukan hanya soal memindahkan manusia dari titik A ke titik B, tetapi soal memastikan semua warga memiliki akses mobilitas yang setara. Di banyak negara maju, transportasi publik bukan simbol kelas bawah, justru menjadi pilihan utama semua kalangan. Eksekutif, mahasiswa, pejabat, pekerja kantoran, semuanya naik kereta yang sama. Karena yang dihargai bukan soal gengsi kendaraan, melainkan efisiensi waktu. Dan Jakarta perlahan sedang menuju ke arah sana. Tentu perjalanan ini tidak mudah. Wapres juga menekankan bahwa pembangunan transportasi publik tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga kawasan aglomerasi di sekitar Jakarta. Sebab mobilitas warga hari ini tidak mengenal batas administrasi. Orang tinggal di Bekasi, bekerja di Jakarta, tinggal di Depok, kuliah di Sudirman, tinggal di Tangerang, beraktivitas di pusat kota. Maka solusi transportasi juga harus lintas wilayah. Karena kemacetan Jakarta sebenarnya bukan hanya masalah Jakarta, ia adalah persoalan bersama kota-kota penyangga yang tumbuh menjadi satu ekosistem besar. Dan jika proyek MRT ini berhasil, dampaknya bukan hanya mengurangi macet, tapi juga meningkatkan produktivitas, kualitas hidup, bahkan investasi. Investor hari ini melihat transportasi publik sebagai indikator keseriusan sebuah kota, sebab bisnis tumbuh lebih cepat di kota yang mobilitas efisien. Kita sering berpikir pembangunan besar selalu identik dengan gedung tinggi atau kawasan mewah. Padahal terkadang pembangunan paling penting justru hadir dalam bentuk yang sederhana, perjalanan warga yang lebih manusiawi. Perjalanan yang tidak melelahkan, perjalanan yang tidak menghabiskan separuh hidup di jalan. Perjalanan yang memberi kembali waktu kepada manusia. Dan mungkin itulah yang sebenarnya sedang dibangun di bawah tanah Jakarta hari ini. Bukan hanya MRT, tapi masa depan kota yang lebih ramah bagi warganya.